Selamat pagi, perkenalkan saya Agriati Sulpa dengan NIM 18270400007 dari kelas A dengan mata kuliah pompa dan kompresor. Adapun pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan pompa. Contoh-contoh penerapan pompa ada beberapa. Yang pertama yaitu penerapan pompa untuk air minum. Pompa-pompa penyedia air mempunyai berbagai ukuran, dari yang besar untuk perkotaan sampai yang kecil untuk gedung dan rumah tangga. Sistem penyedia air untuk perkotaan harus ditangani secara profesional dengan peralatan yang rumit, sehingga pada pembahasan kali ini kita hanya akan membahas sistem penyedia air berskala kecil. Dalam praktek penyedia air terdapat 4 macam cara, yaitu yang pertama, penyediaan langsung dari pipa air kota. Di sini air dari pipa perusahaan air minum kota disalurkan langsung ke dalam gedung ke segala titik pemakaian. Jadi, tekanan yang diperlukan diperoleh langsung dari pusat air minum. Cara ini hanya terbatas untuk gedung-gedung berukuran kecil, yang mana keran perusahaan air minum langsung dialirkan ke gedung segala titik pemakaian. Yang kedua yaitu penyedia air dengan tangki atas. Cara ini biasanya dipakai jika penyaluran air langsung ke titik-titik tertentu yang memerlukan di dalam gedung tak dapat dilakukan karena tekanannya kurang tinggi. Jadi, biasanya air ditampung di sebuah reservoir terlebih dahulu, lalu dipompa ke atas tangki, yang mana air ini bisa berasal dari perusahaan air kota atau dari sumur yang dipasang di puncak gedung atau di atas menara air. Pada umumnya pompa yang digunakan dioperasikan secara otomatis. Pompa menyala apabila permukaan air surut sampai ke batas terendah dan mati bila air mencapai batas maksimum dalam tangki. Yang ketiga yaitu penyediaan air dengan tangki tekanan. Cara ini dipergunakan jika air dari perusahaan air minum kota tidak cukup tekanannya untuk mencapai titik-titik yang tinggi di dalam gedung. Dalam hal ini, sebuah tangki tekanan yang berupa bejana tertutup dipasang di dekat pompa. Air dari reservoir dipompa ke dalam tangki tekanan ini, kemudian disalurkan ke seluruh penjuru dengan tekanan udara yang terkurung di bagian atas tangki dengan tombol tekan yang terdapat di tangki tekan. Pompa dinyalakan secara otomatis oleh tekanan udara di dalamnya. Dengan cara ini, tekanan tinggi dapat diperoleh tanpa tangki atas sehingga lebih ekonomis. Sistem ini akan lebih baik jika dilengkapi dengan kompresor yang bekerja secara otomatis yang memberikan udara tekan ke dalam ruang tangki. Dengan demikian, pompa tidak terlalu sering hidup mati bila volume tangki tidak terlalu besar. Yang keempat yaitu penyedia air dengan pompa penguat. Sistem ini tidak memakai tangki atas maupun tangki tekan, jadi airnya dipompa langsung dari reservoir ke titik-titik pemakaian. Pompa yang dipakai biasanya ada beberapa. Salah satunya bekerja terus-menerus dan yang lainnya dapat hidup secara otomatis apabila kebutuhan air meningkat melebihi kapasitas satu pompa. Yang mana cara ini paling sederhana, yaitu sistem dilengkapi dengan sebuah tangki peredam yang berfungsi meratakan
fluktuasi tekan di dalam pipa pada saat ada pompa yang dihidupkan atau dimatikan. Dengan ukuran tangki peredam harus cukup besar supaya efektif meratakan tekanan dan mengurangi frekuensi hidup matinya pompa. Pada kasus ini, seperti yang dijelaskan tadi bahwa satu pompa akan terus bekerja secara terus-menerus sehingga biaya listrik untuk sistem ini dapat sangat tinggi. Jadi, sistem ini cocok untuk kebutuhan air yang hampir tetap dan tidak banyak berubah dalam jangka waktu lama. Untuk sistem ini seringkali dipakai motor penggerak yang dapat mengatur putarannya pada sedikitnya satu pompa. Yang kedua yaitu pengairan. Pengairan merupakan hal yang terpenting dalam pertumbuhan tanaman. Tetapi saat musim kemarau, sumber air menjadi sangat kecil dan tidak memungkinkan untuk dilakukan irigasi, sehingga pompa dibutuhkan untuk pengairan pada tanaman. Pompa-pompa yang dipakai untuk pengairan lahan-lahan pertanian umumnya menangani air tawar, yang mana pompa yang banyak dipakai ialah pompa sentrifugal dan pompa aliran campuran standar. Pada pengairan siram, head total pompa yang diperlukan sangat tinggi karena nosel-nosel penyemprot pada sistem ini memerlukan tekanan tinggi. Oleh karena itu, untuk pengairan siram sering dipakai pompa bertingkat banyak. Sebagai penggerak dipakai motor listrik untuk pompa pengairan yang stasioner. Untuk pompa-pompa portable banyak dipakai untuk motor torak. Yang ketiga yaitu industri kimia dan industri minyak. Dalam industri kimia, seperti yang kita ketahui, banyak sekali jenis zat cair, baik kental maupun encer, yang memiliki viskositas tertentu, memiliki sifat korosif, sehingga kita harus tahu pemilihan pompa secara tepat. Sedangkan pada industri minyak, pompa tidak hanya digunakan pada penghilangan, tetapi juga untuk mengalirkan minyak ke pusat-pusat distribusi. Pompa yang paling banyak digunakan adalah pompa sentrifugal, isapan tunggal. Pompa-pompa yang dipakai di dalam pabrik kimia sering mempunyai konstruksi yang mirip dengan pompa untuk penggunaan biasa. Dalam hal ini, jenis tugas ringan. Namun, untuk kilang minyak, pada umumnya digunakan pompa jenis tugas berat. Hal ini dipengaruhi oleh minyak memiliki viskositas yang tinggi sehingga menggunakan pompa jenis tugas berat. Nah, dalam penyaluran minyak melalui pipa berjarak jauh, umumnya dipakai pompa sentrifugal bertingkat banyak yang mempunyai head sangat tinggi, tetapi kapasitas alirannya tidak begitu besar. Yang keempat yaitu pada industri lain. Yang pertama, pabrik kertas atau pulp. Dalam proses pembuatan pulp, sebagai bahan baku pabrik kertas umumnya dipakai air sebagai pengangkut bahan kertas. Jadi, pompa bahan ini memegang peran yang sangat penting. Pompa yang digunakan pada pabrik ini tergantung pada jenis bahan, pada kadar bahan yang terdapat di dalamnya. Misalnya, jika kadarnya 1% menggunakan pipa volut. Kemudian jika 7 atau 8% menggunakan pompa volut
untuk bahan kertas yang mempunyai impeller jenis bebas sumbatan. Jika kadarnya 8-14%, harus menggunakan pompa roda gigi dengan profil gigi khusus. Yang kedua yaitu dalam industri makanan. Dalam industri makanan, pompa harus memenuhi syarat-syarat kebersihan dan kesehatan. Dalam hal ini, pompa sanitizer yang dipakai untuk menangani saat makanan cair di dalam proses pabrik. Pompa yang digunakan ialah pompa sentrifugal dan pompa volumetrik seperti pompa torak dan pompa putar. Pompa yang digunakan ini harus tahan karat tanpa adanya kebocoran minyak pelumas ke dalam makanan, dan pembersihannya harus mudah. Bila bahan yang digunakan adalah baja, maka baja tersebut harus tahan karat. Yang ketiga yaitu galangan kapal. Pada galangan kapal, untuk pembuatan dan pemeliharaan kapal, pompa dipakai untuk mengosongkan air dari galangan, yang mana memiliki kapasitas besar dan memiliki head yang rendah, berporos tega, jenis aliran campuran, dan umum dipakai. Karena ruang yang tersedia untuk instalasi pompa sangat terbatas, maka perencanaan dan tata letak pompa harus dilakukan dengan hati-hati. Yang kelima yaitu pompa drainase. Untuk mengeringkan air hujan dari suatu daerah yang luas seperti lahan pertanian dan kota, biasanya diperlukan pompa-pompa berdiameter besar untuk menanggulangi jumlah air yang banyak. Head yang diperlukan umumnya rendah, sehingga sering dipakai pompa aksial atau pompa aliran campuran. Dipergunakan motor diesel karena jumlah jam kerjanya per tahun sangat rendah, dan juga karena pompa ini harus tetap dapat bekerja bila listrik padam. Yang terakhir yaitu pelayanan gedung. Gedung-gedung memerlukan pompa untuk penyediaan air minum, pendinginan udara, pemanasan, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Pompa-pompa ini dipakai dengan berbagai cara. Penyedia air seperti misalnya dengan tangki atas, tangki tekan, dan pompa penguat. Jenis pompa yang sering digunakan pada pelayanan gedung yaitu pompa volut isapan tunggal dan pompa sentrifugal bertingkat banyak, tergantung pada kapasitas aliran dan tekanan. Kemudian mengenai penggunaan untuk AC dan pemanas, seringkali pompa diperlukan untuk sirkulasi air bersih. Dengan demikian, dipakai pompa sentrifugal biasa kecuali jika menyangkut temperatur dan tekanan tinggi. Kemudian sistem pemadam kebakaran biasanya menggunakan pompa penyiram, di mana kepala penyiram dipasang pada langit-langit di setiap ruangan. Jika terjadi kebakaran, pompa penyiram akan hidup secara otomatis untuk mengalirkan air ke kepala penyiram yang selanjutnya akan menyemprotkan air ke dalam ruangan. Agar dapat langsung mengalirkan air pada saat dihidupkan, pompa harus selalu berisi air. Untuk itu, pompa dilengkapi dengan katup isap dan tangki pemancing yang secara otomatis akan menyala ketika ada. Demikianlah pemaparan materi mengenai penerapan pompa. Sekian dan terima kasih.